Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih liburannya? Seru nggak? Mau libur lagi, Bu. 2 minggu masih kurang. Kurang banget. Kalian ini Kita nggak mau belajar kan, Bu? hari ini kalian presentasi doang. Tapi habis itu kalian bebas kok mau ngapain aja, oke? Oke. Kali ini kalian membuat detik-detik sejarah proklamasi ya. Proklamasi lagi. Betul, jadi kalian cari info sebanyak-banyak ya tentang proklamasi, oke? Oke, Bu. Deadline-nya sampai kapan, Bu? Sampai kita tua. Jadi, El. Sampai 2 minggu dari sekarang, cukup kan? Cukup, Bu. Jadi satu kelompok itu 8 orang ya, kalau udah bisa langsung kirim ke ibu, oke? Guys, kita bagi-bagi kuis dulu ya. Gua, Ella, Alea, sama Gisel bikin PPT aja ya. Ya udah, berarti gua, Gebi, Mara, sama Hana nyari data ya. Mau kapan? Harusnya sih sekarang, Cong. Cari di perpusnya masih nyari bareng-bareng. Boleh, mau di perpus. Harusnya ada buku-buku sejarah gitu sih. Harusnya ada nggak sih? Kalau nggak ada juga bisa cari di internet, gampang ya. Boleh. Ya udah, nanti mau perpus pulsa. Boleh. Boleh. Guys, gue nemu nih. Cepet banget. Sekali lu udah biasa kali. Oh, ini yang poin pertamanya itu Bom Hiroshima Nagasaki. Lu udah nyatet belum, Ra? Oke, sebentar gue catat dulu ya. Tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat meluncurkan bom nuklir bernama Little Boy di Hiroshima, Jepang. Kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat kembali meluncurkan bom nuklir bernama Fat Man di Nagasaki, Jepang. Hiroshima dan Nagasaki merupakan pusat militer dan memiliki persenjataan penting. Amerika Serikat melakukan peluncuran bom tersebut agar salah satu blok poros menyerah. Pada tanggal 14 Agustus 1945, sayup-sayup angin berhembus di pekarangan Sultan Syahir yang tengah mendengarkan radio. Perasaan yang awalnya damai mendadak runtuh. Radio British Broadcasting Corporation baru saja menyiarkan berita bahwa Jepang menyerah atas sekutu. After 4 days of patient waiting for Sebentar. Japan's final word of surrender, the eager crowds in London got their reward. Japan has today surrendered. Saya harus memberitahukan ini kepada kelompok utara. Kalau Jepang sudah menyerah atas sekutu. Setelah mendengar berita bahwa Jepang menyerah atas sekutu, Sultan Syahir langsung menuju ke markas kelompok bawah tanah. Saya bawa berita penting. Ada apa, Bung? Nippon telah kalah atas sekutu. Beberapa hari lalu, Nagasaki dan Hiroshima telah dibom. Ini kesempatan kita untuk melepaskan diri dari Jepang, Bung. Kita harus segera memproklamirkan Indonesia, Bung. Saya tahu, tapi golongan Tom pasti menolaknya dengan mentah-mentah. Mereka memang antek-antek Nippon. Jangkrik. Bung, bagaimana dengan Bung Karno dan Bung Hatta? Bung Karno dan Bung Hatta adalah urusan saya. Malam ini, saya akan mendesak mereka untuk segera memproklamirkan Indonesia agar terbebas dari Nippon. Semoga berhasil. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta pulang dari Dalat, Vietnam. Di Vietnam, mereka melakukan kerjasama dengan Jepang terkait persiapan kemerdekaan Indonesia. Syahir saat itu bergegas menuju pekarangan rumah Hatta pada malam hari. Hal ini dilakukan agar Soekarno dan Hatta segera memproklamirkan Indonesia. Ya, Bapak ada?
Ada Bu Ucil, aku main dulu ya. Silakan masuk. Abah, ada bung kecil. Suruh ia menunggu, tolong buatkan minum ya. Ada perlu apa sih, Hari? Jadi gini Bung, tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus yang lalu, Hiroshima dan Nagasaki telah dibom. Kita harus menolak kemerdekaan dari Nippon. Buktikan pada dunia, kita bisa berdiri sendiri. Ini adalah kesempatan kita untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Baik, akan kubicarakan pada PPKI. Apa lagi Bung? PPKI itu buatan Nippon. Ini suara harus dipastikan terlebih dahulu, Syahrir. Bung, Nippon itu telah kalah. Mereka telah kalah atas sekutu. Nippon di sini masih kuat. Bisa saja mereka mengangkat senjatanya sekarang. Sudah, tak ada gunanya kalian berdebat. Yang terpenting sekarang adalah kita harus menjaga bangsa ini dari pertumpahan darah. Tidak ada yang perlu dimenangkan. Cukup lepaskan diri dari penjajah. Bagaimana Bung? Mereka masih menunggu putusan dari PPKI. Ini buku perpus berdebu banget nih. Gak pernah dibaca orang paling mah. Ra, lu udah nyatet sampai mana? Sampai Syahrir kesel sama perusahaan Soekarno-Hatta sih, Lin. Oke. Kalian mau nginep di sini? Emang sekarang jam berapa? Udah 1:05 nih. Ayo udah pulang. Ngomongin di grup ya nanti. Oke. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda melaksanakan rapat kembali. Hal ini dilakukan untuk mencari cara lain untuk mendesak para golongan tua. Bagaimana pendapat golongan tua, Bung? Mereka masih teguh berdiri terhadap Nippon. Jadi, cara apa lagi yang harus kita lakukan? Bagaimana jika kita mencari Soekarno dan Hatta pada esok hari? Di mana letak pemikiranmu itu? Ini adalah cara supaya mereka tidak terpengaruh pada Jepang. Kita harus segera mengasihkan mereka. Siapa yang setuju dengan Bung Johan? Bung Wekana kalah telak. Kira-kira di manakah tempat untuk mengasingkan mereka berdua? Bagaimana dengan Rengas Dengklok? Tempat itu amat terpencil, sehingga Nippon tidak akan mengetahui hal ini. Jadi, pada pukul 4 pagi, kita akan menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda sepakat membawa mereka ke Rengas Dengklok. Di sana, Soekarno melihat Hatta yang telah diikat oleh para pemuda. Apa-apa ini, Bung? Bung? Ada apa ini, Mas? Aku pun tidak tahu. Diam! Siapa pelapor semua ini, Bung? Syahrir. Kasih gue yang terus lagi dong. Kasih tahu dong, Kak. Pokoknya bom Hiroshima sama Nagasaki itu ada namanya itu Fatman sama Little Boy. Fatman itu buat bom yang gimana? Buat Hiroshima lah. Little Boy buat yang di Nagasaki nggak sih? Nah, 100 bom. Di bomnya beda-beda nggak sih? Setahu gue kalau Hiroshima itu di bomnya tanggal 6 Agustus 1945. Kalau Nagasaki itu tanggal 8. Bener nggak sih? Bukan tanggal 9 ya? Hiroshima udah bener, tapi Nagasaki tanggal 9 tau. Duh, maaf deh, gue ngantuk. Terus gimana? Tanggal 12 Agustus itu Syahrir dengar dari radio kalau Jepang itu nyerah atas itu tuh jadi awal mula peristiwa proklamasi. Oh, tunggu masukin di PPT ya. Nanti tambahin aku kalau ada yang kurang. Makasih, Eyang. Nah, habis itu? 14 Agustus tuh Syahrir ngasih tahu ke pemuda kalau misalnya Jepang udah nyerah atas sekutu itu. Gue baca-baca sih juga golongan tua gak ada yang percaya sama Syahrir. Mereka lebih pilih nungguin aja buat PPKI. Istilahnya biar gak ada tuh yang namanya pertumpahan darah. Apalagi Jepang pasti juga udah pernah janji ke kita mau kasih kemerdekaan. Golongan tuh bisa dibilang kepaksa juga sih, bahasa out of there. Gitu yang jadi pemicu. Pemuda nyulik mereka ke Rengas Dengklok. Syahrir calling siapa? Gue lupa deh. Khairul Saleh. Gak salah calling. Nah bener, gue lupa ya lah. Jadi sejauh hari itu ngasih ide buat mereka nyulik Soekarno sama Hatta
zaman SMP. Setahu gue Fatmawati juga hidup deh. Masih hidup loh. Masih lama, lanjutin aja guys. Ya ntar gue cari lagi ya di Instagram. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pertemuan antar anggota PPKI saat pukul 10.00 WIB. Suparjo dikejutkan bahwa Soekarno dan Hatta menghilang melalui pembantu Soekarno. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam Pak. Mencari siapa? Maaf Bu, apakah ada Bung Karno di dalam? Maaf Pak, Bapak sudah tidak ada dari semalam. Siapa di mana? Ya Pak, bahkan Ibu Fatmawati sudah tidak kelihatan dari tadi pagi. Baik, terima kasih atas informasinya. Bagaimana dengan Bung Hatta? Pak, saya sudah menghubungi rumah Pak Hatta, namun yang menjawab hanya Mutia, anaknya. Ia bilang bahwa Pak Hatta juga menghilang sejak tengah malam tadi. Hei! Ada apa Pak? Ini pasti perbuatan golongan muda. Ayo kita cepat selidiki. Baik Pak. Setelah mendapati kedua tokoh penting itu menghilang, Suparjo beserta sekretaris pribadinya langsung menemui Wikana. Subarjo mengetahui bahwa Wikana merupakan salah satu pemuda yang turut mendesak kemerdekaan Indonesia. Saat kemudian, Subarjo mengetuk pintu rumah Wikana. Hei Bu, ada apa? Apa kamu melihat Bung Karno dan Bung Hatta? Hei Bu, jangan baru begini. Dengar dahulu. Bung Karno dan Bung Hatta sudah bilang sejak tadi malam. Kamu pasti mengetahui satu kan Wikana? Aku tidak tahu apa-apa, Bu. Jangan membuat waktuku, Wikana. Di mana mereka sekarang? Baik, apa yang ingin Bung tahu? Di mana mereka? Itu rahasia para golongan muda, Bu. Mereka aman di luar Jakarta saat. Apa yang kalian lakukan? Kami mendesak mereka untuk memproklamirkan bangsa, Bu. Para golongan tua seperti mereka terlalu percaya pada Nipo. Mereka melakukan itu karena terpaksa, Wikana. Dan sekarang Nipo sudah kalah atas kutub. Itulah para golongan tua, Bung. Mereka terlalu terpengaruh oleh Nipo. Mereka bahkan tidak percaya Nipo telah menyerah pada sekutu. Kita aku di mana sekarang mereka? Aku ingin bicara pada mereka tentang berita sebenarnya. Dan aku bisa yakinkan ini pada kalian. Proklamasi akan diadakan di Jakarta secepat mungkin. Asalkan Bung Karno dan Bung Hatta kembali. Jaminan apa yang akan Bung berikan? Nyawaku. Matahari tampak terik di atas kepala. Subarjo, Wikana, dan sekretaris pribadinya menuju ke Rengas Dengklok pada siang hari. Mereka sampai di rumah seorang petani bernama Jiao Ki Siong. Rumah yang tampak sederhana dan terpencil di Rengas Dengklok, Karawang. Bung, bagaimana kau bisa tahu? Bagaimana keadaan di Jakarta? Semua baik-baik saja, Bu. Nipo sudah kalah. Rupanya Cahir benar, Bung. Bung, satu hari kita akan menjadi sia-sia akibat turun di sini. Sudahlah, biarkan saja, Bung. Kita harus segera pergi dari sini. Kita harus memisahkan kemerdekaan Indonesia. Jakarta. Nah, kita harus proklamasikan sekarang juga. Bung Edan, omonganmu tidak masuk akal. Jika kalian ingin Indonesia merdeka, maka lepaskan mereka berdua. Kita akan berangkat ke Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia di sana. Jika gagal, tembaklah diriku. Sudah aku ingat janjimu, Bung. Mas, ada apa? Kita akan kembali ke Jakarta. Kamu akan diantar oleh Yusuf. Lantas bagaimana dengan dirimu? Aku dan Hatta masih ada urusan dengan para golongan. Baiklah, hati-hati Mas. Gede. Bung, sudah waktunya, Bung. Sudahlah, tinggalkan saja Bung Karno. Maaf, kita fokus kembali. Guys, gue ada info. Kalau Subarjo itu ternyata dia nyari Soekarno-Hatta buat sidang PPKI. Ngebahas tentang? Persiapan kemerdekaan Indo tanggal 24 Agustus 1945. Oh gitu, Lin. Terus Subarjo ketemu sama mereka nggak? Ketemu kok. Orang Wikana, dia juga sama ketemu Wikana. Buat nyari keberadaan si Soekarno-Hatta tuh di mana. Gue baca juga pas perdebatan panjang nih si Mura udah gak ada rapat lagi seputar kemerdekaan yang udah dirancang. Dikarenakan Jepang udah harus tunduk sama sekutu. Akhirnya Soekarno sama Hatta mau deh nyusun proklamasi. Mereka dibawa ke rumah Laksana Manayada. Sia-sia gitu gak sih? Nah makanya gue juga berpikir demikian. Ya udah, gue cari info ya tentang Laksana Manayada. Besok bahas aja di sekolah. Oke. Selama beberapa jam menempuh perjalanan, akhirnya ketiga tokoh penting itu sampai di rumah Laksamana Maeda, Soekarno, Hatta, dan Subarjo sebagai perwakilan golongan tua.
diiringi dengan para pemuda Indonesia yang mengawal pergerakan di belakang mereka. Laksamana Maeda memiliki kantor yang ia percayakan pada Subarjo. Rumah Laksamana Maeda dinilai memiliki keselamatan yang aman bagi para tokoh bangsa saat itu. Hal ini dikarenakan Laksamana Maeda dulunya merupakan seorang angkatan laut yang telah mengerti permasalahan di Jawa. Siapa ya? Ini temannya Tuan Maeda, saya lihat. Oh, Tuan rupanya. Mari masuk. Selamat datang Tuan Soekarno, Tuan Muhammad Hatta, dan Tuan Subarjo. Mari, Bu. Kita tinggal dulu ya. Kalian bisa menggunakan rumah saya untuk menulis teks proklamasi. Keamanan kalian terjamin oleh saya. Bu, Tuan Maeda ini bisa percaya. Dia suka suasana di sini. Terima kasih banyak, Tuan Maeda. Kami berhutang budi pada Tuhan. Tidak apa-apa, silakan. Apa saja yang kalian perlukan? Apa ada kertas dan pulpen, Tuan? Baiklah, jika ada yang diperlukan, panggil saja, Tuan. Siapa yang akan menulis teks proklamasi ini? Kau sajalah. Hatta, bahasamu yang paling bagus di antara kami bertiga. Kau ini selalu saja. Sawiti, kemarilah. Ada apa, Pak? Tolong ketik draft naskah teks proklamasi ini. Jika sudah, berikan kepada saya. Baik, Pak. Tuan Maeda, di mana mesin ketika? Mesin ketik ada di dalam sini. Mari ketik saya. Bung, siapa yang akan tanda tangani naskah proklamasi ini? Tidak mungkin kita semua, Bu. Kertas ini tidak akan muat, Bung. Gimana kalian aja yang tanda tangannya? Lagian cuma buat perwakilan saja kok. Jadi, gimana proklamasi ini akan dibacakan? Bagaimana dengan lapangan Ikada? Jangan, banyak tentara Jepang di sana. Lagi pula, saya takut akan ada pertumpahan darah lagi. Oh iya, apa ada saran lainnya? Bagaimana dengan pekalangan Bung Karno? Tempat itu cukup untuk orang-orang sekitar, tapi tidak terbuka seperti lapangan di Kadek. Siapa yang setuju dengan Wikana? Saya, Bung. Terima kasih Wikana atas pendapatnya, dan terima kasih juga kepada Tuan Maeda telah mengizinkan kita untuk singgah di rumah ini. Proklamasi akan diadakan di rumah saya esok pagi pukul 10 dan selambat-lambatnya pukul 12 siang. Selamat Bung. Kita merdeka, Bung. Selamat Bung. Merdeka, Bung. Selamat Bung. Merdeka, Bung. Setelah berkutat dengan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda, mereka mendapatkan hasil akhir, yaitu pelaksanaan proklamasi diadakan di pekarangan rumah Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dini hari tanggal 17 Agustus 1945, para golongan tua dan golongan muda kembali ke rumah mereka masing-masing. Mas, Dalam, Dek. bagaimana urusan dengan pemuda? Apa sudah selesai? Mengapa kamu pulang selarut ini? Untuk hari ini sudah, tapi esok pagi proklamasi akan diadakan di rumah. Mas sakit? Hanya batuk biasa. Bolehkah aku meminta satu permintaan? Apa itu? Karena esok pagi teks proklamasi akan dibacakan di rumah ini. Para golongan muda dan golongan tua sepakat untuk mengadakan pengibaran bendera. Bisakah kamu menjahitnya, Dek? Nggih Mas, akan aku jahitkan. Kira-kira apa nama bendera ini? Sang Saka Merah Putih.
Atmosfer bagi bangsa Indonesia saat itu dipengaruhi oleh rasa senang, terharu, dan tak percaya. Burung-burung turut berkicau, daun-daun turut menari, hiruk-pikuk rakyat terdengar di pekarangan rumah Soekarno. Semua orang bercakap-cakap mengenai proklamasi kemerdekaan. Insinyur Soekarno masih bersiap di dalam sana. Selain bersiap untuk menemui rakyatnya, ia juga bersiap untuk melepaskan diri dari penjajah. Hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, bertepatan dengan bulan Ramadan, dilakukannya pembacaan proklamasi sebagai tanda bahwa Indonesia terbebas dari penjajahan. Pecimu, Mas. Cocok. Bung. Akan sonde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini, saya Soekarno dan rekan saya Hatta mengajak saudara-saudara semua untuk menyaksikan peristiwa yang sangat penting bagi bangsa ini. Bertahun-tahun kami memperjuangkan kemerdekaan dan beratus-ratus tahun pula para pejuang melakukan aksi tak henti-hentinya. Musyawarah dan perdebatan panjang atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Merdeka! Guys, setelah nyelam 3 hari, akhirnya gue nemuin sesuatu. Apaan tuh? Jadi, Laksana Maeda kan angkatan laut Jepang atau Kaigun. Di rumah dia itu dibuat teks proklamasi sama 3 orang penting. Siapa aja sih? Soekarno, Muhatta, sama Subaryo. Nah, bener. Diketik sama Sayuti Melik. Dan di situ juga Soekarno mulai minta sama Fatmawati buat bikin sangsaka merah putih yang ada di Istana Merdeka tuh. Laksana di rumah Soekarno kan? Di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta Timur. Kelas, udah storytellingnya. Udah, kelar PPT juga udah selesai nih. Pada 14 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta pulang dari darat Vietnam. Di Vietnam, mereka melakukan kerjasama dengan Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah bahwa peristiwa proklamasi ini adalah peristiwa yang sangat penting untuk kehidupan bangsa dan bernegara. Soekarno pernah berkata bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar juga harus mengetahui peristiwa penting seperti proklamasi ini. Merdeka! Merdeka! Jadi seperti itu teman-teman, detik-detik proklamasi. Ingat ya! Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih semua. Mau jatuh. Kamu suka banget ngomong oke. Kami memastikan diri secara Kenapa sih proklamasi lagi? Apa ya?
Indonesia merdeka. Boom.